Seorang pria berinisial BSY, warga Gowongan, Yogyakarta, akhirnya berhasil diringkus polisi setelah sempat buron selama 1 tahun. Dikabarkan, BSY ini terlibat kasus penganiayaan yang terjadi pada 7 September 2024 tahun lalu, Tribuners. Untuk informasi terkini, sudah terhubung bersama kita rekan Santo Ari, jurnalis Tribun Jogja yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Santo Ari, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Tribuners, dapat kami laporkan dari Yogyakarta, di mana jajaran unit reskrim Polsek Jetis Yogyakarta telah menangkap pelaku penganiayaan yang selama ini telah buron sejak September 2024 tahun lalu. Pelaku yakni seorang pria berinisial BSY, warga Gowongan, Yogyakarta, terlibat kasus penganiayaan yang terjadi di sekitar Kecamatan Jetis. Peristiwa bermula saat korban yakni Gilang, warga Terban Yogyakarta, bersama rekannya tengah berkaraoke di kawasan Pasar Kembang atau Sarkem. Tanpa sengaja korban bersenggolan dengan pelaku berinisial BSY tersebut, dan perselisihan kecil ini pun berujung cekcok dan pemukulan. Diduga karena memang kedua pihak terpengaruh alkohol. Usai ribut di Sarkem, mereka sepakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Namun, bukannya mereda, amarah pelaku justru berlanjut dan BSY membuntuti korban hingga ke Jalan Hosyokoro Aminoto, dan sempat terjadi kejar-kejaran yang membuat korban terjatuh dari motornya. Korban kemudian diajak ke sebuah warung burjo atau warmindo untuk berbicara antar keduanya, namun situasi kembali memanas. Dan bukannya menyelesaikan masalah, pelaku BSY justru memukul korban menggunakan tongkat besi hingga korban mengalami luka di bagian dahi. Korban kemudian mendapat perawatan medis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jetis. Setelah laporan dibuat, pelaku menghilang dan tak pernah memenuhi panggilan penyidik. Polisi pun menetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dan selama 1 tahun, BSY hidup dalam pelarian sebelum akhirnya tertangkap saat kembali ke rumahnya di Yogyakarta belum lama ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BSY bukan orang baru dalam kasus serupa. Ia pernah terjerat perkara penganiayaan juga sebelumnya, dan dia merupakan residivis. Dan kini ia harus kembali ke balik jeruji, di mana dia dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara. Demikian rekan Justina yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Terima kasih rekan Santo Ari, jurnalis Tribun Jogja. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak kepolisian untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Robek pada dahi sepanjang kurang lebih 1 cm akibat benda tumpul. Kemudian untuk kronologis daripada peristiwa itu, jadi ini diawali daripada korban ini bersama dengan saksi kebetulan sedang karaoke di salah satu lokasi di area Pasar Kembang. Kemudian pada saat itu berkaraoke ini, si korban ini bersenggolan dengan tersangka. Ya mungkin karena di tempat hiburan, mungkin dipengaruhi daripada minuman. SPKT Polsek Jetis Polresta Yogyakarta tanggal 2 meminta visum ke rumah sakit setelah dirasa alat bukti sudah cukup. Ada di teman-teman di JPU, nanti tinggal menunggu apakah itu terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidananya. Berdasarkan laporan polisi 31 Januari 2003, agama Kristen, sebagai korban terhadap dugaan perkara penganiayaan adalah saudara pelapor, yaitu 4 sekitar pukul 7 di TKP-nya nih. Kemudian 2 tahun 8 bulan.
tersangka saat ini sudah ditahan. Terkait dengan peristiwa dugaan tidak pidana penganiayaan, selanjutnya mungkin barangkali ada. Tahun 2025 SPKT Polsek Jetis Polresta Yogyakarta tanggal 2 meminta visum ke rumah sakit setelah dirasa alat bukti sudah cukup ada di teman-teman di JPU. Nanti tinggal menunggu apakah itu terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidananya. Berdasarkan laporan polisi 31 Januari 2003, agama Kristen, sebagai korban terhadap dugaan perkara penganiayaan adalah saudara pelapor, yaitu 4 sekitar pukul 7 di TKP-nya nih. Kemudian 2 tahun 8 bulan terhadap tersangka saat ini sudah ditahan. Terkait dengan peristiwa dugaan tidak pidana penganiayaan, selanjutnya mungkin barangkali ada. Tahun 2025 SPKT Polsek Jetis Polresta Yogyakarta tanggal 2 meminta visum ke rumah sakit setelah dirasa alat bukti sudah cukup ada di teman-teman di JPU. Nanti tinggal menunggu apakah itu terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidananya. Berdasarkan laporan polisi 31 Januari 2003, agama Kristen, sebagai korban terhadap dugaan perkara penganiayaan adalah saudara pelapor, yaitu 4 sekitar pukul 7 di TKP-nya nih. Kemudian 2 tahun 8 bulan terhadap tersangka saat ini sudah ditahan. Terkait dengan peristiwa dugaan tidak pidana penganiayaan, selanjutnya mungkin barangkali ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.